ya, pembahasan hamzah. Ini Kak Iha sedikit mengulas terkait dengan pembahasan hamzah. Kak Iha bisa diizinkan share apa itu, Tias? Apa namanya? Mau coret-coret? Baik Kak, sudah. Sudah ya. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan di pembahasan hamzah, di situ yang al-fasl sadis fil hamzati yang di kitab Irsyadut Thalibin, ya. Yanhasirul kalam 'alal hamzi fi khamsati asya. Jadi kalau misalkan kita membahas terkait dengan hamzah, di situ ada 5 poin besar terkait dengan pembahasan hamzah. Yang pertama, yakni hayatuha. Yang pertama berarti hayatu itu apa artinya? Yang pertama, Bentuk. Bentuk Kak, bentuk. Ya. Jadi nanti huruf hamzah itu bentuknya seperti apa? Kalau misalkan hanya seperti ini kan cuma alif. Nah, ketika bentuknya ketika hamzah tersebut, alif tersebut dijadikan hamzah, bentuknya apakah ditambahi dengan tanda baca tertentu atau tidak? Kalau misalkan ditambahi dengan tanda baca tertentu, tanda bacanya seperti apa? Nah, itu kisaran terkait dengan bentuk seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, wasanian launuha. Launun artinya apa? Warna. Warna, Kak. Warna. Jadi nanti ada warna khusus yang menunjukkan bahwa ketika hamzahnya muhaqqaq itu diberi warna apa, ketika hamzahnya mukhaffaf itu diberi warna apa. Itu nanti ada pembahasannya khusus. Yang ketiga apa ini? Harokatuha. Apa artinya? Harokatnya. Harokat hamzahnya. Jadi apakah harokat pada hamzahnya itu ditetapkan tetap menjadi a, i, u, atau harokat pada hamzahnya itu dibuang karena ada kejadian taghyir, atau misalkan tetap ada kemudian di sampingnya itu diberikan tanda khusus pada huruf yang ada taghyirnya, atau bagaimana itu? Nanti pembahasannya di nomor 3, yakni harokat. Kemudian yang keempat ini apa di sini? Salisan harokatuha, robi'an ahwaluha. Ahwaluha. Apa itu ahwaluha artinya? Keadaan atau tempat. Keadaan. Sebentar. Nah, keadaan atau tempat atau bisa disebut juga dengan penulisan dalam bentuk hamzahnya. Kalau yang pertama tadi kan bentuknya itu seperti apa? Apakah kepala hamzah, kepala ain, atau kan nanti ada bulatan, itu bentuk. Tapi kalau keadaan di sini yang artinya penulisan dari bentuk hamzah, apakah diletakkan di bawah, atau nanti diletakkan di atas, atau nanti diletakkan di tengah-tengah, itu loh. Posisi atau keadaannya hamzah itu ditulis di mana? Seperti itu. Yang terakhir yakni yang kelima, maudhu'iha. 5. Apa yang kelima? Artinya apa? Peletakannya, Kak. Peletakan. Letak dari hamzahnya. Nah, letaknya dari hamzah itu apakah dibubuhkan di atas bentuknya, atau nanti di bawah, atau nanti di tengah-tengah, seperti itu peletakannya. Nah, jadi di pembahasan hamzah di sini ada 5 kategorisasi. Yang pertama adalah bentuk, yang kedua warna, yang ketiga harokat, yang keempat keadaan, dan yang kelima di sini peletakannya. Seperti itu ya, nanti kita bahas satu persatu. Sekarang yang pertama, pembahasan yang pertama. Berarti pembahasan pertama di sini adalah masih terkait dengan bentuk. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi hay'atil hamzi 'ala madhhabain. Jadi di pembahasan bentuk hamzah di sini ada 2 pendapat terkait dengan ulama yang memperdebatkan. Al-awwalu annaha naktun mudawwarun kanaktil i'jami hakala. Ini kalau misalkan kita membahas terkait dengan bentuk hamzah, di sini ada 2 pendapat.
Pendapat yang pertama, di sini dibubuhkan tanda baca huruf hamzah dengan bulatan bundar seperti naktul i'jam. Jadi bulat bundar. Nah, seperti itu. Misalkan ini ada alifnya, kemudian hamzahnya seperti itu. Itu ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua di sini berupa kepala ain atau ra'su ain yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan hamzatul qat'i. Kepala ain. Terambil dari lafaz hamzatul qat'i. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa bentuknya ada dua, yakni naktun mudawwar atau bulat bundar seperti naktul i'jam untuk pendapat yang pertama. Kemudian untuk pendapat yang kedua di sini memakai dengan ra'su ain. Sekarang Kak Iha tanya ke teman-teman. Yang kita praktikkan di mushaf yang kita baca, di situ memakai yang mana? Atau wal amalu fihi yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Jadi yang kita terapkan di sini adalah pendapat yang kedua. Seperti itu ya. Pendapat yang pertama apakah diterapkan? Iya, tetap diterapkan. Tapi nanti berbentuk ketika hamzahnya itu berbentuk bukan hamzah muhaqqaq. Seperti itu. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa yang kita terapkan di sini untuk mushaf yang kita baca adalah qaulu tsani atau pendapat yang kedua, bukan pendapat yang pertama. Nah, sekarang pembagian dari hamzah sendiri itu ada dua ternyata. Kalau tadi kan bentuknya. Hamzah itu ada dua. Ada yang disebut dengan hamzah muhaqqaqah. Ada yang disebut dengan hamzah mukhaffafah. Ya. Hamzah muhaqqaqah itu apa? Coba mungkin dari teman-teman sudah ada yang merangkum terkait dengan hamzah muhaqqaqah atau mukhaffafah. Hamzah muhaqqaqah itu apa? Hamzah asli ya, Kak? Hamzah asli yang dibaca dengan tahqiq. Makanya kenapa dalam pembahasan ilmu qiraat itu ketika ada hamzah atau ketika ada permasalahan dalam ilmu qiraat dan tidak ada muskil atau tidak ada ikhtilaf, maka di situ dibaca dengan tahqiq. Artinya dibaca dengan jelas sesuai dengan ucapan awalnya hamzah tersebut. Maka di sini hamzah muhaqqaqah ialah baik hamzah di awal, di tengah ataupun di akhir yang bisa dibaca dengan jelas. Seperti misalkan akhadha. Nah, ini hamzahnya muhaqqaqah. Artinya hamzahnya di sini dibaca dengan tahqiq. Artinya dibaca dengan jelas. Sampai sini bisa difaham ya? Muhaqqaqah atau penyebutannya itu dibaca dengan tahqiq juga bisa. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan hamzah mukhaffafah. Nah, hamzah mukhaffafah itu berarti hamzah yang selain dari hamzah muhaqqaq, artinya hamzah tersebut cara pengucapannya dengan lemah. Lemahnya pasti dikarenakan sebab-sebab tertentu. Kalau akhoda kan pengucapannya jelas, kuat juga akhoda. Nah, ketika hamzahnya hamzah mukhaffafah, maka di situ suaranya tidak dibaca dengan jelas dan terang. Artinya di sini ada bentuk taghyir dalam pembahasan hamzahnya. Nah, ini juga masuk di pembahasan ilmu qiraat juga. Kira-kira mukhaffafahnya untuk hamzah atau bacaan taghyir di hamzah itu apa saja? Coba dari teman-teman yang lain. Ibdal. Yang apa? Nakal ibdal. Ibdal. Ibdal ya. Nah, misalkan contohnya lafadz yu'minu, itu kan hamzah ya, yu'minu. Ketika dibaca yu'minu masih dibaca dengan jelas, tapi ternyata ketika di mukhaffafah atau di taghyir, di situ ada bacaan ibdal, memindahkan harokat sebelumnya, yuminu, mengganti huruf hamzah di situ dengan huruf mat, yuminu. Jadi ini bacaan ibdal. Ini kalau misalkan dalam ilmu qiraat mughayyar bil ibdal, artinya ketika hamzah harokatnya diganti dengan huruf mat, maka di sini disebut dengan mughayyar. Mughayyarnya dengan apa? Mughayyar bil ibdal. Seperti itu. Contohnya seperti yu'minu. Nah, mukhaffafah yang kedua apa? Bitashil. Contohnya mukhaffafah bitashil itu seperti ini. Lafaz aro'aita. Nah, aro'aita.
Hamzah yang bagian depan atau hamzah yang awal itu hamzahnya muhaqqaqah atau mukhaffafah. Yang aro'aita hamzah yang depan. Muhaqqaqah. Muhaqqaqah artinya hamzahnya tahqiq ya, yang depan, yang pertama, aro. Nah, hamzah yang kedua di sini muhaqqaqah atau mukhaffafah. Mukhaffafah, Kak. Mukhaffafah, mukhaffafahnya di sini mughayyar bitashil. Artinya di sini karena kejadian dari bacaan tashil. Maka salah satu riwayat imam tertentu membaca dengan hamzah yang kedua di sini dibaca dengan tashil. Aroaita, aroaita. Maka di sini hamzahnya tidak dibaca dengan jelas. Sudah ada perubahan bentuk suaranya untuk hamzah. Seperti itu ya. Ini mukhaffafah yang kedua yakni mukhaffafah bitashil. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga mukhaffafahnya. Nakal. Apa? Nakal. Oh, nakal ya, benar, nakal. Nakal bisa. Nakal. Contohnya misalkan qad aflaha. Ternyata hamzah di situ tuh bukan hamzah mukhaffafah, bukan hamzah muhaqqaqah, tapi di situ hamzahnya mukhaffafah karena hamzahnya bisa dibaca dengan nakal. Qad aflaha itu. Kemudian yang mukhaffafah selanjutnya apa? Setelah nakal? Apalagi perubahan-perubahan yang ada pada hamzah di situ? Sudah, 3 saja. Ibdal, tashil, kemudian nakal. Kalau iskot itu, Kak? Nah, kalau iskot, coba iskot. Iskot juga masuk. Bacaan iskot itu bacaan yang seperti apa sih? Ketika ada hamzah kemudian diiskotkan, itu berarti di apa? Dihapus atau dibuang atau diganti? Mana? Ketika hamzahnya iskot. Iya, sama. Gimana? Dihilangkan, Kak, berarti itu. Dihilangkan. Nah, ini berlaku ketika ada 2 hamzah dalam satu kalimat atau misalkan ketika ada 2 hamzah dalam 2 kalimat. Otomatis ada 2 hamzah ya ketika ada bacaan iskot itu. Misalkan a'angdzartahum. Nah, itu ya. A'angdzartahum. Maka ada yang membacanya a'angdzartahum. Begitupun misalkan apa ya? Ja'a amruna. Misalkan. Maka ada yang membaca dengan iskot. Ja'a amruna. Itu yang disebut dengan iskot. Kemudian yang keempat, yang kelima. Pembahasan apa? Apa ini belum ada yang rangkum yang pembahasan ini? Silakan, tinggal satu lagi nih. Sudah ada 4. Yang kelima apa? Jadi di sini yang di pembahasan ibdal, di sini ada 2 bagian. Ya. Yang ibdal yang pertama yang tadi Kak Iha sampaikan, itu kan ibdalnya itu diganti dengan ibdal harfinya itu dengan huruf mat. Seperti yu'minuna menjadi yuminuna. Terus apalagi contohnya misalkan apa contohnya lagi ketika ibdal harfu maddin? Coba dibuatkan contoh. Apa selain dari yu'minuna dan contoh yang lain. Nah, di sini yang kelima, yang poin kelima di sini adalah ibdal harfu muharrak. Kalau tadi ibdal harfu maddin, kalau di sini yang poin kelima di situ adalah ibdal harfu muharrak. Yang berarti menggantinya itu dengan huruf yang berharokat, bukan dengan huruf mad. Seperti misalkan contohnya
li'alla menjadi liyalla. Nah, itu ibdalnya ibdal huruf yang berharokat, ya, bukan ibdal harfu mad. Jadi ibdalnya di situ dibagi menjadi dua, ibdal harfu maddin dan ibdal harfu muharrak. Ketika ibdal harfu maddin, maka huruf yang diganti itu digantinya dengan huruf mad. Huruf madnya baik alif sebelumnya fathah atau wawu sebelumnya dhamma atau ya sebelumnya kasroh. Seperti yang tadi Kak Iha contohkan, yu'minuna menjadi yuminuna. Tapi kalau ibdal harfu muharrak atau mengganti yang digantinya itu dengan huruf yang berharokat, seperti contoh muajjala menjadi muwajjala, kemudian li'alla menjadi liyalla. Nah, itu ibdalnya ibdal harfu muharrak, seperti itu. Tapi kalau misalkan di ilmu qiraat tidak dibedakan ini antara ibdal harfu mad atau ibdal harfu muharrak. Semuanya keseluruhan di pembahasan ibdal, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pembagian hamzah di sini, ada hamzah muhaqqaq dan ada hamzah mukhaffaf. Yang menggunakan bentuk dari kepala ain untuk bentuk tanda bacanya hamzah itu adalah hamzah mukhaffafah. Itu ya. Hamzah mukhaffafah itu menggunakan bentuk yang kepala ain atau ra'su ain untuk hamzatul qat'i seperti lafaz akhadha. Nah, terus apa lagi? Sa'ala. Nah, itu semuanya hamzahnya muhaqqaqah, maka diberi bentuk hamzah kepala ra'su ain atau kepala ain. Bagaimana ketika hamzah mukhaffafah? Nah, ketika hamzah mukhaffafah nanti bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya itu ada yang kondisinya itu nanti dibuang bentuknya. Ada yang ditambahkan dengan tadi yang qaul yang pertama dari bentuk hamzah, sifrun mustadir. Oh, bukan sifrun mustadir. Bulatan bundar seperti naktul i'jam. Nah, salah satu contoh bacaan yang digunakan dengan tanda seperti itu adalah bacaan tashil. Aro'aita, ketika misalkan teman-teman lihat di mushaf tashil itu lafaz aro'aita, mushaf riwayat Imam Qalun. Di situ pasti bacaan aro'aita tertulisnya seperti ini. Aro'aita. Kalau nggak di sininya ada buletan, ini aro'aita, atau penulisannya seperti ini, langsung. Nah, langsung seperti itu. Aro'aita. Coba nanti Kak Iha tunjukkan penulisan terkait dengan mushaf Qalun. Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi bentuk yang ada dua. Bentuk yang pertama murni tidak ditinggalkan, qaul yang pertama yang dengan titik bulatan seperti naktul i'jam itu digunakan ketika hamzahnya berbentuk hamzah mukhaffafah. Ketika hamzahnya berbentuk hamzah muhaqqaqah, maka digunakan bentuk yang qaul yang kedua, yakni berbentuk ra'su ain atau kepala ain. Sampai sini bisa difaham ya? Coba Kak Iha tunjukkan mushaf yang Qalun. Kalau ini mushafnya mushaf yang berbentuk PDF, sudah ada tanda-tanda. Nah, kalau ini seperti ini. Yang surah Al-Ma'un, aro'aita, karena ada bacaan tashil, maka di situ ditandai atau dibubuhkan tanda baca yang berbentuk tashil dengan bulatan kecil di bagian tengahnya. Aro'aita. Ada juga yang menggunakannya seperti ini. Sebentar. Ini juga mushaf Imam Qalun. Nah, kalau ini masih ada bentuknya. Masih ada bentuknya, ya. Masih ada bentuknya tapi ada titik
titik bulatan di bagian atasnya. Nah, ini berarti mengikuti yang kaidah yang pertama, yang qaulul awal, bentuk hamzah yang pertama, yang mukhaffafah diberikan bentuk bulat bundar di atasnya. Seperti itu. Ini terkait dengan bentuk, clear ya. Jadi bentuk hamzah itu ada dua. Ada yang mengatakan bahwa hamzah itu berbentuknya bulatan bundar, ada yang berbentuk dengan kepala ain atau ra'su ain. Maka di sini untuk hamzahnya muhaqqaqah, maka diberi bentuk yang qaul yang kedua atau pendapat yang kedua. Ketika hamzahnya mukhaffafah, maka bentuknya yang pertama. Kemudian yang kedua sekarang, permasalahan yang kedua. Tadi kan bentuk. Sekarang yang kedua apa? Yang kedua di sini launuha atau apa namanya? Warna dari hamzahnya. Nah, amma launuha fala yakhlu halal hamzah min wahidin min sittati asya'a li'annaha imma muhaqqaqah mithlu akhadha aw musahala baina mithlu arwaita ala qira'ati tashil aw mubaddala harfan muharrak mithlu li'alla ala qira'atil ibdal ya'an aw mubaddilatan harfu maddin mithlu arwaita. Mubaddilah harfu mad itu ada yang membaca riwayat bacaan siapa yang ketika membaca lafaz arwaita dibaca dengan arwaita, bacaan imam siapa? Itu termasuk dengan mengganti huruf mad. Bacaan siapa? Arwaita. Kalau imam qaulun kan membacanya dengan tashil arwaita, arwaita. Tapi kalau salah satu imam membacanya dengan arwaita dengan panjang 6 harokat di situ di bacaan harfu madnya. Imam siapa? Warash bukan enggak Warash. Ya. Di situ Imam Warash maka membacanya dengan ibdal harfu maddin pada lafaz aro'aita maka menjadi aro'aita. Panjangnya 6 harokat di situ. Kemudian au mangqulatu harakatuha mithlu qad aflaha ala qiraatin naql au mahdhufatan. Mahdhufa ini sama dengan isqat ya tadi yang kita sampaikan seperti contoh jaa ansyara ala qiraatil isqat. Fa in kanat muhaqqaqatan suwarat naqtun mudawwaran bimidadi asfarin. Nah, kalau di sini di bukunya disebutkan bahwa ketika ini masalah warna, ketika hamzahnya berbentuk muhaqqaqah, maka di situ diberi tanda warna asfar. Asfar itu apa? Kuning. Kuning, ya. Berarti kuning. Tapi ini tidak diberlakukan. Tidak diberlakukan apa namanya? Semuanya sama. Di mushaf yang lainnya ketika muhaqqaq semuanya sama, tetap warna hitam. Kuning. Ini muhaqqaqah. Kemudian yang kedua, wa in kanat musahilatan baina aw mubaddilatan harfan muharrak suwarat naqtan mudawwaran bimidadi ahmar. Jika bacaannya itu hamzahnya bukan muhaqqaqah, yakni hamzahnya mukhaffafah tashil baina atau ibdal harfun muharrak, maka di situ memakai tanda bimidadi ahmar, warna merah. Merah ketika berupa tashil baina atau ibdal harfu muharrak. Nah, ini masih diberlakukan seperti yang tadi yang mushaf Imam Warash di situ masih tandanya warna merah. Kemudian wa in kana mubdilatan harfu maddin aw manqulatan harakatiha aw mahdhufatan fala surata laha. Nah, ketika ibdalnya harfu mad atau nakal, maka di situ tidak dibubuhkan tanda di atasnya. Li'annaha fi halatil ibdal sarat ajnabiyatan wa fi halatil naqli hudhifat harakatuha ila ghairiha wa fi halatil hadfi la wujuda laha. Li'annaha fi halatil ibdal, karena sesungguhnya pada kondisi ibdal artinya ibdal hamzah, maka di situ menjadi bentuk yang lain. Hamzahnya tidak menjadi sebuah hamzah. Misalkan yang yu'minuna aslinya ada hamzah. Ketika diibdalkan maka menjadi yu'minuna. Nah, otomatis hamzahnya di situ sudah menjadi ajnabiyatan. Bentuk suara yang lain atau bentuk yang berbeda, bukan hamzah lagi. Wa fi halatin naqli hudhifat harakatuha ila ghairiha. Ketika kondisinya berupa naql, maka di situ dibuang harokatnya.
Wa fi halatil hadfi la wujudalaha. Halatil hadfi ini maksudnya ketika berbentuk isqat maka tidak ada bentuknya. Makanya di situ ketika isqat maka salah satu hamzahnya itu dibuang dan hanya ada satu hamzah untuk penulisannya. Itu yang berbentuk apa namanya? Yang pembahasan warna. Jadi ini sudah tidak dipakai terkait dengan pembubuhan warnanya karena semuanya mushaf sekarang berbentuk hitam penulisannya. Kecuali kalau misalkan mushafnya itu yang ada pembahasan tashil itu terkadang masih berwarna merah. Begitupun ketika yang apa tadi? Yang ibdal juga ada yang masih berwarna merah. Kemudian poin yang ketiga, harokatuha, harokat. Ya, harokat di sini. Nah, ittafaqa ulama ud-dabti ala tahrikil hamzati biharakatiha allati tastahiquha in kanat muhaqqaqatan wa ala hadfiha in kanat musahhalatan baina wa idza kanat saqitatan hudifatil hamzatu wa harakatuha amma al-manqulatu fa innaha tanqilu harakatuha liman nuqilat ilaihi in kana sakinu sahihan mithlu qad aflaha. Jadi di sini ini salah satu apa namanya? Salah satu rujukan terkait dengan adanya hamzah muhaqqaqah, di situ hamzahnya diberi tanda. Maka ketika misalkan ada hamzah muhaqqaqah seperti lafaz sa'ala. Ya, sa'ala. Di sini ada dua sebab. Lafaz sa'ala, kenapa hamzahnya di situ dibubuhkan tanda kepala ain? Jawabannya karena hamzah di situ merupakan hamzahnya muhaqqaqah. Hamzah yang dibaca tashil maka dibubuhkan tanda baca kepala ain. Itu pertama. Apa namanya? Alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa hamzahnya diberi harokat? Ya, karena hamzahnya muhaqqaqah. Di sini allati tastahiquha in kanat muhaqqaqatan. Ketika hamzahnya berupa hamzah muhaqqaqah, maka di situ diberi tanda harokatnya sesuai dengan harokatnya. Ketika fathah berarti fathah, ketika kasroh berarti kasroh, ketika dhammah berarti dhammah. Seperti itu ya. Jadi misalkan teman-teman mendeskripsikan keilmuan syaklul dhabit pada lafaz hamzah di sini yang sa'ala atau akhadha, maka di situ ada dua alasan. Dibubuhkan tanda baca dan dibubuhkan harokat. Dua-duanya alasannya karena hamzahnya sama-sama muhaqqaqah. Maka ketika hamzah muhaqqaqah pasti diberi harokat, ketika hamzahnya muhaqqaqah pasti juga dibubuhkan tanda baca ra'su ain atau kepala ain. Nah, kemudian wa ala hadfiha in kanat musahalatan baina. Nah, ini seperti yang tadi Kak Iha sampaikan di Mushaf Imam Qolun, ketika bacaan tashil, maka di situ harokatnya dibuang. Ya, aro'aita tadi tidak ada harokatnya fathah, hanya ada tandanya saja. Itu loh yang dimaksudkan dibuang itu. Aro'aita. Tidak ada hamzahnya berharokat fathah seperti ini, tidak ada. Wa idza kanat saqitatan hudifatul hamzatu wa harakatuha. Ketika hamzahnya itu isqat atau ketika hamzahnya itu berupa hadaf, maka di situ hamzah salah satunya itu dibuang berserta dengan harokatnya. Misalkan lafaz jaa'a ansyara, ini kan ada dua hamzah dalam dua kalimat, jaa'a ansyara. Maka ketika bacaan ini dibaca dengan isqat atau dengan hadaf, yang dibuang kira-kira yang mana? Hamzah pertama atau hamzah yang kedua? Coba. Ini masuk ke ilmu qiraat juga. Yang pertama, Kak. Yang kedua. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama atau yang kedua? Yang membaca dengan isqat itu imam siapa? Gak apa-apa sambil buka, kayak sambil ambil buku juga. Tias, apa Tias? Ini di pembahasan yang pertama kali ya, pertama hamzah mufrad. Baik satu kalimat atau dua kalimat atau al-hamzatani fi kalimatain, itu di buku-buku awal. Di situ disebutkan ketika ada hamzah
dalam dua kalimat, kemudian apa namanya? Oh, kalau misalkan hamzahnya itu dua hamzah dalam satu kalimat, maka iskotnya hamzah yang pertama. Misalkan lafadz jamiyun, di situ yang diiskotkan atau yang dibuang itu hamzah yang pertama. Kemudian kalau misalkan hamzahnya dua hamzah dalam dua kata, oh ya, berarti antara dua hamzah dalam satu kata atau dalam dua kata, itu semuanya yang diiskot itu hamzah pertama, iskotul hamzatul ula. Jadi yang diiskot di sini adalah hamzah yang pertama. Nah, maka penulisannya ja'ang syarah. Seperti itu. Untuk yang bacaan iskotul hamzah. Ini ya, hamzatul ula yang diiskotkan. Amal maqulatu fa innaha tamtilu harakatuha bima nuqilat ilaihi in kana sakinu sahihan mithlu qadaf laha. Nah, ketika misalkan hamzahnya itu berbentuk nakelnya itu karena kejadian dari huruf sahih mati yang sebelumnya seperti lafadz qadaf laha. Maka di situ harokatnya dipindahkan. Qadaf laha. Sudah dipindahkan harokatnya ketika bacaan yang imam yang membaca dengan nakel. Kecuali kalau misalkan nakelnya kejadian dari tanwin, maka di situ tidak ada perubahan harokat. Misalkan adzabun alimun, tidak ada. Tapi kalau seperti ini yang qad aflaha sebelumnya huruf sahih mati, maka di sini dibubuhkan atau dipindahkan harokatnya kepada huruf sebelumnya. Nah, amma idza kana tanwinan, nah itu ya. Amma idza kana tanwinan mithlu rahimun aashfaqtum fa innaha tunqilu harakatuha lafdhan la khattan. Itu hanya dipindahkan dari segi lafadznya saja. Artinya pengucapan tetap nakel, tapi tulisannya tidak ditulis dengan nakel. Kalau ini yang qadaflaha, penulisannya juga tertulis nakel, kemudian ucapannya juga tertulis nakel. Tapi kalau kejadian dari tanwin, maka ini hanya dari segi pengucapan saja. Penulisan di sini tidak ada bacaan nakel. Seperti itu ya. Ini terkait dengan harokat. Kemudian yang poin keempat. Tadi poin keempat apa? Apa tadi? Poin keempat. Ahwaluha atau apa? Penulisan atau kondisi atau penulisan hamba, penulisan bentuknya. Kondisi atau penulisan bentuk. Nah, al-hamzatu imma mufarridatan wa imma mujtami'atan ma'a ghairiha. Fal mufridatu imma ayyakuna laha suratun aula. Fallati laha suratun qad takunu alifan mithlu sa'ala aw wawan mithlu lu'lu aw ya'an mithlu bari'ikum wallati laysat laha suratun takunu awalan mithlu adama wa wasatan mithlu laraufun wa akharan mithlu as-sama'u. Ketika kita membahas terkait dengan pembahasan yang keempat di sini kan terkait dengan bentuknya ya, bentuk penulisan hamzah. Jadi kalau misalkan bentuk itu bukan hamzahnya loh ya, hanya bentuknya saja. Contoh misalkan yang kepala ain di atasnya ini disebut dengan hamzahnya ya. Tapi kalau yang ini loh, yang alif yang di bawahnya, inilah yang disebut dengan penulisan bentuk. Gitu ya. Apakah nanti setiap hamzah itu ada penulisan bentuknya atau tidak? Seperti itu. Atau misalkan wawu, misalkan lu itu kan di sini hamzahnya di atas. Kemudian yang wawu di bawahnya ini yang disebut dengan penulisan bentuk. Penulisan bentuk hamzah. Atau misalkan ya bari'ikum, misalkan ini ya bari'ikum. Nah, hamzah di atasnya ini hamzah, tapi yang bawahnya yang penulisan bentuk seperti ya, ini merupakan penulisan bentuk. Jadi dibedakan ya, ketika yang poin keempat ini terkait dengan penulisan bentuknya, artinya bukan hamzahnya lagi, tapi bentuknya, baik dari alif, wawu, atau ya. Seperti itu. Ketika hamzahnya berada pada ketika hamzahnya sendirian dalam satu kalimat atau berdiri sendiri, kemudian berbentuk, maka diletakkan di atas huruf atau di atas bentuknya. Jadi ketika misalkan
ada hamzah, kemudian membutuhkan bentuk dan sendirian dalam satu kalimat, maka di situ peletakannya diletakkan di atas bentuknya. Seperti misalkan sa'ala. Nah, sa'ala. Di sini hamzahnya kenapa diletakkan di atasnya? Karena ini bentuknya sesuai dengan kaidah yang tadi. Ketika alif maka bentuknya diletakkan di atas. Begitupun ketika lu'lu diletakkan di atas wawu, bukan di bawah wawu. Begitupun ketika ya maka diletakkan di atas ya, bukan di bawah ya. Itu maksudnya yang pertama. Kemudian wallati laisat laha suratun takunu awalan mithlu adama wa wasaton mithlu la raufun wa akhiron mithlu as-sama'i. Nah, ketika hamzahnya tidak mempunyai bentuk, artinya tidak mempunyai penulisan bentuknya, maka di situ diletakkan di depan, mohon maaf, bukan di atas bentuknya, tapi di bawah. Seperti contoh misalkan adama. Nah, adama di situ hamzahnya tidak mempunyai bentuk loh ya. Yang alif yang di sampingnya itu berupa alif harfu maddin, bukan bentuk dari hamzahnya. Jadi hamzah di sini tidak dibubuhkan penulisan bentuknya. Hamzahnya tanpa surah atau tanpa bentuk. Ketika hamzahnya tanpa bentuk maka diletakkan sejajar dengan hurufnya. Maka ini penulisannya sejajar dengan huruf dal, sejajar juga dengan huruf mim. Begitupun misalkan lafadz as-sama'i, misalkan. As-sama, hamzahnya itu tidak boleh diletakkan, misalkan teman-teman menulis ya, menulis terus hamzahnya diletakkan di sini. Tidak boleh, tidak sesuai dengan kaidah penulisan dhabatnya. Atau misalkan teman-teman letakkan di tengah sini. Tidak boleh. Jadi peletakan hamzah yang tidak mempunyai bentuk maka diletakkan di bawah. As-sama'i. Nah, seperti ini. Yang ketiga ya, yang benar ya. As-sama'i. Ini. As-sama'i ini hamzahnya di akhir kalimat. Kalau tadi yang apa contoh yang adama hamzahnya di awal kalimat. Ketika hamzahnya di tengah seperti lafadz la raufun. Raufun. Mohon maaf sebentar. Nah, penulisannya seperti ini ya. Bukan hamzahnya diletakkan di atas wawu. Fun. Ini hamzahnya tidak ada bentuk. Karena wawu yang jatuh setelahnya itu bentuk dari hamzah, ini merupakan harfu mat, huruf mat panjang dari hamzahnya, bukan bagian dari bentuk penulisan hamzah. Itu ya, bisa difahami. Ketika hamzah yang memiliki bentuk, maksudnya ketika Kak Ilham mengucapkan bentuk berarti alif wawu ya-nya itu ya. Maka di situ diletakkan di atas bentuknya seperti sa'ala, lu, bari'ikum. Nah, itu diletakkan di atasnya, di atas dari bentuk hamzahnya. Bentuk, mohon maaf, penulisan bentuk hamzah tersebut. Tapi ketika hamzahnya tersebut tidak mempunyai bentuk atau la surata fiha atau la surata laha, maka di situ bentuk hamzahnya diletakkan di bawah sejajar dengan huruf yang sebelumnya atau huruf yang setelahnya. Seperti lafadz adama, raufun, as-sama'i. Nah, seperti itu penulisannya ya. Ini poin keempat. Kemudian poin yang kelima sekarang. Poin yang kelima ini apa? Poin yang kelima ini letak dari hamzahnya. Atau tempatnya ya. Amma mawdu'uha fal hamzatu imma yakuna laha suratun aula. Fa idza lam takun laha surah wudi'at ala satri mutlaqan sawa'un akanat awalan. Nah, ini sama ya. Harus diletakkan di apa namanya di depan ketika hamzahnya berada di awal, awasatun ketika di tengah, aw akhiran ketika di akhir. Hadza idza lam takun hunaka muttatun. Fa idza kanat hunaka muttatun wada'at 'alaiha imma munfasilatan 'anha hakadha syat'a wa 'alaihi al-amal am muttasilatan biha hakadha syat'a
Wa ila dzalika asyara sahibu matnid dail biqaulihi wa idza kanat laha suratun wada'at fawqa suratiha sawa'un akanat alifan. Ini hampir sama. Amwawan amyaan wa kaifa ma harakat aw sakanat illa idza kusirat fa innaha tuwadda'u tahta suratiha sawa'un akanat alifan mithlu inna amyaun mithlu al malaika amwawan mithlu lu'lu. Nah, berarti di sini peletakan hamzah disesuaikan dengan harokat dari huruf tersebut. Ketika hamzanya berharokat fathah, maka peletakan dari kepala hamzanya itu diletakkan di atas bentuknya. A misalkan ya, A. Begitupun ketika U, maka diletakkan di atasnya. Tapi ketika inna, misalkan ya, lafaz inna, maka di situ penulisan hamzanya diletakkan di bawah bentuknya. Itu ya, di bawah bentuk. Berarti inna penulisannya seperti ini. Inna. Nah, seperti itu. Ini terkait dengan peletakan hamzah. Ini cukup terkait peletakan hamzah. Tadi ada tambahan yang terkait dengan apabila ada dua hamzah dalam satu kalimat, maka bagaimana cara penulisan hamzahnya? Misalkan lafadznya a'angzartahum, ya. Dua hamzah dalam satu kalimat. Apakah dua-duanya mempunyai bentuk atau tidak? Gitu ya. Apakah penulisannya seperti ini? A'angzartahum. Kalau Kak Iha menuliskan seperti ini, berarti ini ada bentuknya dua-duanya ya hamzahnya. Atau hanya salah satu saja yang diberikan bentuk. Misalkan a'angzartahum. Nah, ketika ada permasalahan seperti ini, dua hamzah dalam satu kalimat, dan tetap dibaca tahqiq dua-duanya, tidak ada bacaan ibdal atau tashil, ini masih tahqiq, maka di sini sesuai dengan kaidah dhabitnya, di sini salah satu dari hamzahnya harus dibuang dari bentuknya. Seperti itu ya. Jadi ini penulisannya seperti ini. Yang pertama hamzahnya diletakkan di bawah, yang kedua di sini diletakkan hamzahnya di atas bentuknya. Tapi kalau yang pertama ini sama-sama ada bentuknya a'angzartahum. Jadi ini yang kita pakai adalah yang kedua, yang dibuang salah satu dari bentuk hamzahnya. Yang pertama dibuang, kemudian yang kedua di sini diletakkan di atas huruf atau di atas bentuk dari hamzahnya. Contoh lagi misalkan lafadz a'inna. Penulisan a'inna itu tidak dua-duanya berbentuk seperti ini, enggak? A'inna, tidak. Tapi penulisannya di sini adalah hamzah salah satunya bentuknya dibuang. Jadi seperti ini, a'inna. A'idha juga termasuk a'idha. Nah, penulisannya seperti ini. Satunya hamzah biasa tanpa bentuk, satunya mempunyai bentuk. Begitupun misalkan apa? A'inna, a'idha, a'angzartahum dan sebagainya. Pokoknya yang semisal dengan ada dua hamzah dalam satu kalimat, maka salah satu dari hamzahnya di situ dibuang bentuknya, satunya ditetapkan. Itu mungkin dari Kak Iha tambahan terkait dengan pembahasan hamzah. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ini kemarin teman-teman ikut apa namanya? Pas merangkum pembahasan hamzah ini masuk atau tidak? Masuk ya. Jadi sedikit banyak teman-teman sudah sedikit merangkum terkait dengan pembahasan hamzah meskipun belum secara garis besar Kak Iha sampaikan. Jadi minggu depan insya Allah kita sudah mulai pembahasan Abdul Ai. Artinya kitab As-Sabil dan kitab Irsyadut Thalibin sudah selesai. Kemudian minggu depan kita mulai kitab Nafaisul Bayan fi addi ayil Quran di situ. Pemakalah pertama siapa? Untuk pembahasan Abdul Ai. Saya. Sarah atau Lastri? Saya, Kak. Siapa? Sarah. Iya, Kak. Syarah. Ya, sudah persiapan atau belum? Syarah, Yanti, sama Hildatul. Sudah persiapan atau belum terkait dengan pembahasan Abdul Ai? Belum, Kak. Kita masih kayak baca-baca Jadi insya Allah minggu depan kita sudah masuk pembahasan Abdul Ai.
Abdul Ai di minggu depan ini kita masih pembukaan lah. Intinya kita masih terkait dengan bagaimana sih proses dalam penulisan mu'alifnya kan Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi untuk kitab Nafaisul Bayan. Beliau termasuk gurunya Pak Fatoni, gurunya Kiai Ahsin juga. Dan beliau berdua berguru langsung ke Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi yang untuk pengarang dari mu'alif kitab Nafaisul Bayan. Dan kalau misalkan terkait dengan sanad keilmuan, berarti beliau-beliau berdua itu langsung berguru kepada mu'alifnya. Sedangkan kita ya karena memang belum bisa untuk berguru ke mu'alif, berarti ya kita berguru kepada santrinya mu'alif begitu. Jadi kitab Nafaisul Bayan tersebut nanti untuk pertemuan pertama membahas terkait dengan proses bagaimana penyusunan kitabnya, bagaimana metodologi dalam menghitung ayat Al-Quran dari berbagai madhab yang sudah ada di dalam kitabnya. Kemudian tujuan adanya penghitungan ayat itu seperti apa, insya Allah masih mudah di minggu depan. Baru nanti minggu depannya lagi, kita sudah mulai menghitung. Ternyata ayat dalam Al-Quran itu berbeda. Ada yang menyebutkannya 6.200 sekian, ada yang menyebutkannya 6.600 sekian, ada yang menyebutkannya 6.200 lebih sekian, seperti itu. Nah, kira-kira kenapa itu sampai berbeda-beda seperti itu? Apakah memang madhab yang digunakan dalam menghitung ayat itu memang berbeda dari setiap daerahnya, dari setiap negaranya masing-masing? Atau bagaimana? Apakah ada alasan lain? Nah, itu nanti dikasih prolog dari pertemuan pertama ya, biar nanti pertemuan kedua langsung membahas terkait dengan perhitungan ayat surah Al-Fatihah sampai surah Ali Imran. Ada yang ditanyakan? Liha mau bertanya. Ya, silakan. Itu yang di pembahasan Hamzah yang bagian kelima. Itu ada kata-kata maktoh. Sebenarnya kalau maktoh dalam kitab ini itu artinya apa sih? Kan faida kanat hunaka maktoh wa da'at imam mufassiratan apa itu? Wa alaihi al-amal au muttasilah hakada, contohnya syaitan. Jadi maktoh itu apa? Oh, ini tanya terkait artinya maktoh sendiri. Tadi halaman berapa? 26 ya. Yang poin kelima ya berarti ya? Iya. Sebentar. Ini terkait matto itu garis itu loh, garis yang terdapat pada hamzah yang di atasnya. Kalau di asabil sama nggak teksnya? Coba kayak lihat di asabilnya. Oh ya, di asabil lebih jelas malah Juai. Di asabil di situ ada penulisannya. Kalau yang tadi yang di irsyad kan apa itu namanya? Hampir sama penulisan antara penulisan yang pertama dan penulisan yang kedua. Mana tadi? Yastawi fi dzalika al-hamzatul muhaqqaqah kal amtsilatil madhkura yang halaman 70. Kalau nggak salah halaman 70 di yang asabil. Wal mukhaffafatu bil ibdal harfan muharrak nahwu haula'i alihatan wal musahalatu baina nahwu ilahun thumma inna wad'aha fi satri masyrutun bi alla takuna hunaka mattatun ay muddatun tasilu ma bainal harfaini al waqi'ati bainahuma al hamzatul mutawassithah fa in kanat hunaka mattatun itu artinya garis lurus kama fi syat'ahu fadhahirun kalamun ad-dani wa sharihun kalam Abu Dawud ittisalul hamzati bil mattati ittisalan la yaqta'uha hakada syat'ahu wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa jawaza ba'dul mutaakhirin infisaliha. Oh, begitu berarti. Ketika ada penulisan hamzah itu kan bentuknya itu bukan bentuk ya, Juai. Itu namanya garis lurus karena kalau misalkan itu bentuk ya maka di situ hamzanya berharokat kasroh sedangkan itu kan syat'ahu gitu ya,
Maka di situ bukan bentuk dari hamzah. Bentuk dari hamzah itu disesuaikan dengan harokat dari huruf sebelumnya. Nah, ketika ada matoh itu garis lurus yang diletakkan di bawah hamzah seperti itu, maka ada yang memberikan pendapat di situ ada dua. Apakah di situ berupa hamzahnya itu ittisal dengan matohnya? Ittisal itu artinya sambung di antara matohnya, berarti garisnya seperti ini. Syat'ahu ya, contohnya tadi syat'ahu. Nah, ini berarti sambung, seperti ini sambung. Ini hamzahnya diletakkan di sini. Nah, ini namanya sambung. Matohnya sambung. Syat'ahu. Apakah penulisannya sambung seperti ini atau dipisah? Ketika dipisah maka penulisannya jadi seperti ini. Dipisah itu jadi seperti ini. Sebentar. Kayak sambungkan. Nah, ini dipisah. Diletakkan di atasnya. Nah, apakah ini bagian dari bentuk? Ini kalau bentuk itu misalkan bari'ikum, berarti ini yaknya, bentuk dari yaknya karena berharokat kasroh. Maka ini karena hamzahnya berharokat fathah, ini bukan bentuk, ini hanya garis lurus saja. Gitu. Nah, pendapat yang kedua di sini adalah yang kita pakai. Wajah wazah ba'dul mutaakhirin infisaliha. Nah, di sini ulama-ulama mutaakhirin mengamalkan atau memilih adanya perdebatan dari dua ini, yang qaul yang kedua infisaliha, dengan dipisah, maka seperti ini. Syat'ahu wa alaihil amal, dan inilah yang kita pakai. Begitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Iya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Bagaimana, cukup untuk pembahasan syaklul babat? Ada yang ditanyakan kembali dari teman-teman? Insya Allah nanti UAS-nya, berarti ini UTS sudah. UAS-nya berarti kita menghitung ayat Abdul Ay yang belum kita hitung. Nanti satu persatu ya, pembagian tugasnya satu persatu. Misalkan satu orang satu surah, atau dari ayat berapa sampai ayat berapa. Kalau emang tidak cukup. Seperti itu. Cukup? Ini Juwai sama Tia satu kosan ya? Iya, Kak. Ya, mungkin cukup sekian dari Kak Iha, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan adanya kita mempelajari terkait dengan ilmu syakl wa dhabat di sini, mulai dari awal, mulai dari apa itu harokat, bagaimana cara membubuhkan harokat, bagaimana huruf tasydid itu berasal, huruf mat itu seperti apa, kemudian pembubuhan non mati dan tanwin, kemudian ketika ada huruf-huruf ilhar, huruf-huruf idgham, ada pembahasan hamzah, kemudian apalagi ada pembahasan ikhtilas, terus apa ismam, imalah, apalagi mahudhifa rosman atau mazida rosman, sampai dengan alif lam, kemudian lam alif lam ataupun lam alif lam atau lam alif. Berarti pembahasan dhabat itu terkait dengan itu, teman-teman ya. Jadi jangan sampai misalkan teman-teman memasukkan pembahasan dhabat yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pembahasan dhabat, tapi dibahas di pembahasan dhabat seperti itu. Jadi semua ada klasifikasinya masing-masing. Kalau ilmu dhabat berarti itu yang kita bahas, gitu ya. Mulai dari harokat sampai dengan yang pembahasan terakhir kemarin, alif lam atau lam apa itu? Alif lam al atau lam alif, itu sampai terakhir di pembahasan itu. Nah, selebihnya nanti kalau nggak masuk ke pembahasan ilmu qiraat atau pembahasan apalagi ilmu Rasm Utsmani, itu juga ada pembahasannya terkait dengan pembuangan-pembuangan, itu juga ada. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Meskipun di sini Kak Iha sebagai pengganti saja, semoga tidak mempengaruhi teman-teman terkait dengan pembelajaran syaklul dhabat, tidak mengurangi semangat teman-teman juga. Untung-untung nanti ada penelitian terkait dengan pembahasan syaklul dhabat di skripsi teman-teman, bisa lebih mudah nantinya, gitu ya. Kurang lebihnya Kak Iha mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iha. Assalamualaikum.